What's up temen gue, kembali lagi bersama gue BJ dari The Gadget Whisperer. Kali ini kita akan nge-review mengenai DJI Pocket 2 yang udah gue janjiin kemarin. Seperti yang kalian sudah nonton di video gue yang sebelumnya, yang untuk unboxing, gue kemarin unboxing yang creator combo, which is kita bakalan dapat banyak aksesoris dibandingin yang basic. Nah, kali ini kita akan sedikit membandingkan DJI Pocket 2 dengan Osmo Pocket yang generasi pertama. Kayak gimana sih performanya, apa aja yang di-upgrade di Pocket 2 ini sehingga ini menawarkan banyak fitur baru. Buat kamu yang baru ngelihat channel ini berkutat di gadget yang ada hubungannya biasanya dengan kamera ya. Contohnya DJI Pocket 2 ini. Dan juga ada alat-alat pendukungnya, misalnya charging dan lain-lain. Jadi ini namanya channelnya ada Gadget Whisperer. Jangan lupa subscribe supaya dapat updatean terbaru. Ya, kalau kita flashback ke yang sebelumnya Osmo Pocket ini lahir, itu ada namanya Osmo Plus. Bentuknya lebih besar, kameranya lebih besar, tapi bisa merekam 4K 30. Dia bisa juga connect ke handphone menggunakan wireless ya, dan handphonenya bisa ditaruh di sampingnya juga. Cuman ini agak bulky, agak gede, susah dibawa kemana-mana. Maka diciptakanlah yang kecil, versi kecil namanya Osmo Pocket. Generasi pertama ini sekitar 2 tahun lalu. Kameranya walaupun kecil, dia ada gimbalnya ya, micro gimbal, tapi hasilnya pun bagus, bisa 4K 60 dengan 12 megapiksel foto. Nah, lahirlah ini kemarin, namanya DJI Pocket 2. Pocket 2 secara bentuk ini mirip sekali sebenarnya, ya. Cuman ini kalau lebih panjang karena ada tambahan namanya Do It All Handle yang hanya bisa dipasang di Pocket 2. Yang di sini nggak bisa. Dan improvementnya apa? Tentunya banyak banget dan kita akan bahas satu-satu. Sejak diluncurkannya Osmo Pocket ini, yang pertama itu orang-orang pada hype banget. Jadi saat itu produknya sempat susah didapat ya. Orang-orang pada beli gitu. Jadi kenapa? Karena ini unik. Belum ada kompetitor yang bikin ya. Rata-rata kamera ya kamera, nggak ada gimbalnya. Ini kamera all-in-one, ada gimbalnya, bisa dibawa kemana-mana. Kecil, enteng, dan juga powerful ya. Performance-nya juga baterai lifetime-nya bagus. Di atas 100 menit untuk merekam 1080. Tapi kalau 4K 60 tentunya lebih cepat habis ya. Nah, cuman customer-nya tuh pengen kalau ada fitur-fitur tambahan lagi. Tentunya itu dikabulkan di DJI Pocket 2. Jadi kalau dilihat dari pemakaian Osmo Pocket yang generasi pertama, itu DJI sudah melihat bahwa yang membeli ini tuh rata-rata adalah penyuka teknologi ya, fotografi tentunya. Dan juga kebanyakan juga lebih yang beli itu cewek ya, cewek yang seneng traveling, atau enggak cowok-cowok atau cewek yang suka bersosialisasi misalnya, atau juga suka hiking, atau juga main basket, dan ada juga yang untuk vlogging. Jadi vlogging pakai ini juga bisa ya, karena ini kecil, mungkin juga bisa nggak kelihatan, misalnya bikin sosial eksperimen di YouTube, itu nggak repot gitu, ini enteng banget. Dan itulah menjadi kelebihan dari Osmo Pocket. Dengan slogan barunya Magic at Hand, DJI tentunya mengimprove bagian gimbalnya ya. Bagian gimbal mereka menyebutnya smooth follow. Smooth follow ini bisa mengikuti objek dengan lebih smooth. Dan juga ada yang namanya drop aware. Drop aware itu dia bisa mensensing kalau dia mau jatuh, dan kalau jatuh dia akan mati bagian tiltnya. Tilt aksisnya ini yang akan naik turunnya akan mati, sehingga akan lekuk ke dalam. Jadi kalau kebentur nggak langsung kena direct ke bagian lensanya. Oke, lalu di sini ada diubah adalah power button. Power buttonnya pindah ke sebelah kanan. Kalau kita tekan dan tahan, dia akan nyala dan akan ngangguk-ngangguk ke kita dulu, baru ngadap ke depan. Itu kayak ibaratnya kayak say hi ke kita lah, seperti itu. Nah, lain di sini nyamatin juga di sebelah kanan sini, kita matiin, lalu dia akan ngelipet. Nah, lalu tombol di depan apa? Tombol depan ini yang tadinya hitam buat nyalain, ini bisa juga buat nyalain ya. Tombolnya kalau ditekan itu bisa langsung nyala tapi tidak mengangguk-ngangguk ya. Kita coba tekan sekali, dia langsung nyala dan ngadap ke depan aja ya. Yang merah sini tetap shutter button, dan kalau kita pasang yang namanya mini control stick, ini bisa menjadikan gimbal rotation ya, seperti ini, gimbal kiri ke kanan, ke atas dan ke bawah. Ini joystick kecil. Lalu kita ada button di sini, kalau kita double tap kita bisa jadi zoom in, zoom out. Ini menarik. Ini nggak ada di sebelumnya ya, jadi hanya ada di Pocket 2. Pocket 2 juga menaruh lubang untuk lanyard. Lanyard itu kayak ini ya, yang
seperti ini, strap ya. Jadi supaya bisa nempel ke sini, kalau amit-amit jatuh bisa ketahan tangan. Jadi makanya ini taruh di tangan seperti ini, dan ini megangnya lebih enak. Jadi kalau jatuh pun nggak bakalan sampai kelepas dari tangan kita. Ini untuk ekstra proteksi, which is good. Yang sebelumnya kan ditaruhnya di kepala, casingnya, hard case nya, sehingga kalau nggak ditaruh di sini ya sama aja bohong. Ya ini lebih aman karena langsung attach ke device-nya. Dan ini di bagian bawahnya sekarang bisa ditambah kayak aksesoris yang bisa dilepas pasang. Normally itu ketutup ya, jadi tidak ada juga di sini kayak buat dudukan tripod yang itu lubangnya itu nggak ada. Jadi hanya ada si Type C-nya. Kita bisa pasang dan itu udah dimasuk dalam paket pembelian yang basic, yang combo juga tentunya ada. Dan ini kita bisa lepas dan kita pasang, namanya Do It All Handle. Do It All Handle ini seperti yang di video sebelumnya saya udah jelasin bahwa ini fungsinya banyak banget. Ya, pertama ada speakernya, kedua kita bisa colok langsung mikrofon di sini, kita bisa ngomong langsung kalau kita nggak punya wireless mic, dan ini juga bisa transmisi ke handphone kita secara wireless. Jadi nggak perlu dicolok di sini ya. Kita bisa wireless, kita bisa ngontrol dari jarak jauh. Jadi misalnya contoh kita lagi bikin motion lapse atau mau bikin time lapse, kita nyetingnya dari jauh. Atau mau bikin long exposure foto, itu kan pakai tripodnya bisa. Jadi itu menarik sih sebenarnya. Ya, ini bisa dipasang, lepas pasang seperti itu. Ini bukan ekstra baterai ya. Jadi walaupun bentuk kepanjang ini tidak. Ya, dan di bawah juga ada lubang untuk naruh tripod. Kamera ini kan diperuntukkan juga untuk vlogger ya, which is vlogger itu biasanya memakai wide angle lens. Wide angle lens itu supaya apa? Supaya dari videonya itu tidak 50% badan dia dan 50% lagi adalah latar belakangnya, which is kayak ya dominan aja, which is orang kadang-kadang pengen lihat belakangnya itu pemandangan juga, nggak mukanya dia semua. Nah, di yang lama itu angle-nya atau field of view-nya itu hanya 80 derajat. Nah, yang baru dia mengimprove menjadi 93 derajat. Itu tanpa tambahan lensa yang wide ini. Jadi ini bener-bener wide ya. Saya mau tunjukin di sini yang pakai Osmo Pocket yang generasi pertama dan DJI Pocket 2. Di situ bedanya kelihatan banget. Kalau yang Pocket 2 itu kanan kirinya lebih luas gitu. Jadi orangnya bisa di tengah, kanan kirinya lebih luas. Oke, saya ngerekam secara berbarengan, yang satu pakai Pocket 2, yang satu lagi pakai DJI Osmo Pocket generasi pertama. Nah, kalau di sini dilihat ya, kalau yang Pocket 2 bener-bener angle-nya lebih lebar, 93 derajat dibandingin sama yang Pocket generasi pertama cuma 80 derajat. Ya, vlogging pasti akan membutuhkan wide angle, jadi ini adalah kamera yang kalian butuhkan. Dan lagi misalnya untuk kebutuhan yang lebih khusus ya, misalnya kita pengen ngasih lihat bahwa pemandangan di belakang kita itu benar-benar bagus dan tanpa kita harus pakai tongsis misalnya lebih panjang, kita bisa pakai wide angle lens ini. Cukup ditaruh di sini di depannya, selagi merekam pun bisa secara real time langsung ngubah ya, karena dia fungsinya adalah membuat angle lebih lebar. Jadi bawaannya ini setara dengan 20 mm focal length. Ditambahin ini jadi sekitar kalau nggak salah 15 mm ya, setara dengan 15 mm. Jadi menghasilkan FOV yang 100 derajat, which is untuk kamera seperti ini good banget. Ya, ini kayak ada magnetiknya gitu ya, tap gitu. Di Pocket 2 ini ditambahin ada yang namanya glamour effect. Jadi glamour effect ini bisa bikin wajah kita misalnya lebih tirus, terus warna kulitnya dibuat lebih beda lah. Terus pipinya juga kayak dibikin agak merah-merah dikit. Ya mungkin hal ini tidak terlalu common di Indonesia, tapi di negara aslinya di mana DJI ini dibuat, itu hal itu tuh penting, makanya ditambahin. Jadi tinggal nyalain aja glamour glamour mode-nya, lalu nanti dieditnya pas di aplikasi Mimonya. Setelah di-download itu bisa, karena udah di-on-in, jadi kita bisa adjust. Waktu itu orang-orang udah pada berspekulasi ya, kalau DJI Osmo Pocket keluar lagi yang generasi kedua, siapa tahu memakai Hasselblad yang 1 inci misalnya kayak gitu. Tapi ternyata tidak. Ya karena dari namanya aja namanya Pocket ya, DJI Osmo Pocket atau Pocket 2 yang ini, itu biar bisa dikantongin. Kalau kita bayangin kalau pakai sensor 1 inci Hasselblad itu which is gede banget kameranya. Tapi jangan khawatir, di sini dia upgrade juga kameranya, sensornya dari 0,5.3 inci menjadi 1
per 1.7 inci, sehingga bisa menghasilkan image 16 megapiksel dan 64 megapiksel. Bahkan kita zooming aja itu belum pecah gambarnya. Ini keren banget ya. Jadi untuk foto ini jadi pilihan nih. Keren. Seperti yang saya tadi bilang, kalau Pocket 2 bisa zoom. Jadi bisa melakukan zoom di foto dan video. Kalau foto di 64 megapikselnya itu bisa zoom hingga 8 kali. Kalau di 16 megapikselnya hanya 4 kali saja. Nah, yang menarik nih, di video, di mode video itu juga bisa melakukan zoom in dan zoom out bahkan ketika melakukan perekaman. Ya, kan ada kamera yang tidak bisa melakukan zoom in zoom out ketika lagi merekam, tapi yang ini bisa. Kalau untuk yang 4K itu hanya 2 kali, 2.7K atau 3 kali. Kalau 1080 dia bisa hingga 4 kali zoom. Jadi pilihannya ini oke banget. Dan zoomingnya caranya menggunakan, bisa memakai mini control stick atau menggunakan layarnya langsung. Tapi karena mini control stick udah dapet ya, digunakan saja lah. Ini lebih enak menggunakan stick yang ini nih, kecil, bisa naik, turun. Lalu si mungil ini juga dilengkapi dengan hybrid autofocus. Hybrid autofocus ini yang generasi kedua ya, 2.0. Jadi kalau ada lagi nge-shoot gitu, mungkin ini next akan saya pakai buat vlogging juga ya, atau nggak pas bikin video YouTube. Jadi kalau objek yang ditaruh di depan ini dia langsung otomatis lebih fokus. Dari blur langsung ke fokus. Kita lepas dia langsung nyari fokus yang lain lagi. Begitu taruh lagi dia akan fokus lagi. Ya, ini kayak teknologinya si drone-nya sih, yang Mavic 2 Zoom itu ada hybrid autofocus. Oke, di intelligent mode-nya itu ada juga yang namanya active track ya, yang udah generasi ketiga, which is dia bisa mengunci objek ya, seperti binatang peliharaan, anak kecil ya, manusia juga, benda mati itu bisa. Untuk yang lainnya seperti time lapse, motion lapse, dan hyperlapse itu juga tetap ada, jadi tidak dihilangkan. Nah, yang saya tunggu di sini adalah teknologi di fotonya, sebenarnya kayak panoramanya. Dan ternyata panoramanya itu masih sama di 3x3 dan juga 180, which is 3x3 udah jelas 9 foto dijadikan satu. Kalau yang 180 itu 4 foto dijadikan satu. Saya kebayang kalau ada Clone Me Pano di sini, jadi udah lengkap sudah. Clone Me Pano bisa menggunakan kamera ini, tapi saya nggak tahu in the future apakah DJI akan menambahkan fitur itu di sini. Jadi di DJI Pocket 2 mereka mengimprove audionya khususnya mikrofonnya sih lebih tepatnya. Mikrofonnya ini mereka nyebutnya DJI Matrix. DJI Matrix ini mempunyai ada 4 mikrofon, kiri, kanan, depan, sama belakang. Kalau yang lama kan cuma 2 tuh, depan sama bawah. Jadi ini memungkinkan kalau kita di ambience yang lumayan ramai ya, tempat yang lumayan ramai, dan misalnya di pantai ada deburan ombak segala macam. Kalau terus kita ngomong, dan itu tuh benar-benar bisa fokus ke vokalnya kita. Jadi DJI Matrix-nya ini teknologinya dia bisa mencari mana yang suara yang lebih bagus dan dibikin dominan, yang lainnya kayak di shot gitu. Mikrofon standar bawaannya, dan juga kita bisa lihat kalau yang satu lebih wide angle ya, jadi FOV-nya itu 93 derajat. Kalau yang Pocket pertama itu masih 80 derajat. Jadi ini belum pakai modified lens yang wide lens seperti ini. Ini gue jalan biasa, gue bukan lari. Jadi kayak gini, ini pakai active track ya, jadi gerak-gerak kemanapun kameranya gerak. Suaranya ya seperti ini. Jadi waktu kemarin setelah Pocket 2 ini di launching, di Mimo App itu ada fitur baru namanya AI Editor. AI Editor ini mirip kayak kalau kita ngedit video itu secara otomatis. Jadi kita kayak ada template-templatenya, kita tinggal pilih videonya yang kita mau, kita pilih templatenya, otomatis lagu, terusnya transisi itu semua udah dia yang ngatur. Ya, kadang-kadang kita kan pengen sharing cepet-cepet tanpa harus mikir nanti koreografinya gimana, editingnya, segala macam transisi. Itu sudah ada di situ di AI Editor di DJI Mimo App. Nah, yang nanyain story mode masih ada apa enggak, ya jawabannya masih ada ya, karena story mode itu adalah pertama di DJI Osmo Pocket, lalu di yang Osmo Mobile juga ada, akhirnya ditambahin juga di sini masih ada ya, dan bisa custom story. Jadi ada beberapa template, kita bisa pilih salah satu atau kita mengcustom pakai ini. Tapi harus dicolok di handphone. Untuk battery lifetime keduanya masih sama ya. DJI mengklaim untuk merekam Full HD itu bisa 140 menit.
kalau speknya, tapi kalau realnya ya anggaplah 2 jam lah, 120 menit. Dan kalau untuk merekam 4K tentunya akan lebih cepat habis ya, anggaplah 1 jam lebih lah, misalnya 60 atau 70 menit, which is itu oke banget untuk kamera yang udah ada gimbalnya. Ini pilihan yang bagus. Jadi kalau di recap, perubahannya itu atau improvementnya banyak ya dari yang generasi pertama. Jadi Pocket 2 ini dari sisi gimbalnya juga diperbaiki, sensor kameranya which is a big deal, itu jauh banget ya, bisa ngambil foto hingga 64 megapiksel, ada zoomingnya, dan dia udah ngasih dalam paket penjualan namanya mini control stick. Cara pengoperasiannya masih mirip, cuman banyak juga improvement atau user experience-nya akan berbeda menggunakan ini. Kalau kita lihat di bawah sini juga kan ada tambahan aksesoris yang bisa lepas pasang, dan ini powerful yang tadi saya sebutkan, bisa wireless mic. Ya, wireless mic-nya ini bisa connect dan hasilnya itu bagus banget. Jadi dari jarak 10 meter pun ini koneksinya masih terjaga. Contohnya di video yang satu ini. Oke, gue ngetes wireless mic-nya nih, jaraknya sekitar 30 meter. Gue pengen coba apakah ada kendala. Kalau gue masuk ke sini apakah hilang suaranya. 1 2 3, tes 1 2 3. Ya, ini makin dekat ya. Kurang lebih tadi 30 meter, sekarang tinggal 5 meteran, dan kita lagi ada di DJI Store Grand Indonesia. Jika teman-teman ngerasa kalau video ini berguna, itu tekan aja like buttonnya dan juga bisa share ke teman-temannya. Jangan lupa juga komen ya. Komen nanti akan saya balas, dan kalau boleh subscribe juga dan nyalain loncengnya supaya ada update-update berikutnya dari saya akan terlalu terupdate. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Salam dari saya BJ dari The Gadget Whisperer.